Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zuhriya Hasan, mengajar di At-Taqwa 04 Rawasilam, Kaliabang Tengah. Kemudian saya mengajar Al-Quran Hadis, yaitu mengisi kelas 10. Kemudian materinya adalah pengertian Al-Quran. Pengertian Al-Quran adalah yaitu merupakan kitab Allah Ta'ala yang keautentikannya dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana ayat Al-Quran yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Shadaqallahul azim. Yang artinya sungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami atau pula yang memeliharanya. Surah Al-Hijr ayat 15-nya. Kemudian pengertian Al-Quran menurut bahasa etimologi yaitu Al-Quran merupakan masdar dari kata kerja al-qoro'a, artinya membaca. Kemudian juga tala'ah artinya juga membaca, sama-sama artinya. Sama-sama juga artinya membaca. Kemudian ada sebagaimana berpendapat bahwa lafaz tersebut dibubuhi huruf hamzah. Sebagian yang lain tidak ada dibubuhi huruf hamzah. Misalnya yang ditulis tanpa huruf hamzah yaitu Imam Asy-Syafi'i, kemudian Imam Al-Farra, kemudian Imam Al-Asy'ari. Ya. Kemudian yang tidak dibubuhi oleh huruf hamzah yaitu Al-Ajjaj dan Al-Lihyani. Ya. Kemudian terus Imam Asy-Syafi'i yaitu mengatakan lafaz Al-Quran yang terkenal itu bukan mushtaq tapi atau bukan pecahan dari akar kata apapun dan bukan pula lafal yang berhamzah. Kemudian Imam Al-Farra berpendapat bahwa lafaz Al-Quran adalah mushtaq atau pecahan dari qoro'in berbentuk jamak dari qorina yang berarti kaitan. Kemudian adapun di antara para ulama yang berpendapat bahwa penulisan lafaz Al-Quran ditambah dengan huruf hamzah di tengahnya ialah pendapat Al-Jazzaz yaitu dan kedua Al-Lihyani. Ya. Kemudian selain dinamakan Al-Quran, masih banyak lagi nama-nama yang diberikan kepada kitab yang berisikan kalamullah tersebut. Berikut beberapa nama-nama Al-Quran. Pertama, Al-Quran dinamakan Alkitab, yaitu artinya yang tulisan yang lengkap. Firman-Nya Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Surah Al-Baqarah ayat 2. Artinya, kitab atau Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Surah Al-Baqarah ayat 2. Kemudian yang kedua, Al-Quran dinamakan Al-Furqan, artinya pembeda hak dan yang batil. Surahnya Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzalal furqan ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nazira. Al-Furqan ayat 1. Kemudian yang ketiga, Al-Quran dinamakan At-Tanzil, artinya yang diturunkan. Firman Allah Bismillahirrahmanirrahim. Tanzilum mir rabbil alamin. Surah Al-Waqiah ayat 80. Artinya diturunkan dari Tuhan seluruh alam. Al-Waqiah ayat 56. Kemudian yang selanjutnya yaitu Al-Quran dinamakan Al-Zikr, artinya penguatan ya. Artinya peringatan. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kemudian selanjutnya Al-Quran dinamakan Ar-Ruh, artinya ruh. Ya. Ar-Ruh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika wahayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran tahdi bihi man nasya min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Asy-Syura ayat 53.
Kemudian yang selanjutnya Al-Quran dinamakan asyifa, artinya obat atau mauizah atau nasihat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat Al-Qur'annya, ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatan lil mu'minin. Surah Yunus ayat 57. Kemudian artinya, wahai manusia, sungguhnya telah datang kepadamu pelajaran Al-Qur'an dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Surah Yunus ayat 57. Kemudian Al-Quran dinamakan juga Al-Hud, artinya memimpin atau memberi petunjuk. Yang seterusnya yaitu Al-Quran dinamakan Al-Hikmah, artinya kebijaksanaan. Kemudian yang selanjutnya yaitu Al-Quran dinamakan Al-Hukm, artinya keputusan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika anzalna hukman arabiyya walain tabata ahwaahum ba'da ma ja'aka minal ilm malaka minallahi min waliyyin wala waq. Surah Ar-Ra'd ayat 37. Artinya, dan demikianlah kamu telah menurunkannya Al-Quran sebagai peraturan yang benar dalam bahasa Arab. Sekiranya engkau mengikuti keinginan mereka setelah datang pengetahuan kepadamu, maka tidak ada yang melindungi dan yang menolong engkau dari siksaan Allah. Surah Ar-Ra'd ayat 30 ayat 13,3 37. Iya. Demikianlah penjelasan ini, mudah-mudahan dapat diterima. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.